Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiwananda, NIM 2306124, kelas PTNA, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan video yang menjelaskan bagian-bagian dari tubuh apes, yakni Gallus domesticus, mata kuliah praktikum produksi ternak unggas, program dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidiasari SPTMP. Nah, pada bagian Gallus domesticus terdapat 6 bagian. Yang pertama caput kepala, kolum leher, trunkus badan, ekstremitas anterior atau bagian atas, ekstremitas posterior atau bagian bawah, dan kaudal ekor. Pada bagian caput atau kepala terdapat beberapa bagian, yakni 1. Rostrum atau paruh. Pada rostrum terdapat 2 bagian, yaitu maksila rahang atas, mandibula rahang bawah. Ada juga berikutnya kapmoris atau rongga mulut, nares lubang hidung, sera jengger, dan organus pissus adalah mata. Baik, pada bagian trunkus atau badan terdapat bulu. Bulu terbagi menjadi 3, plumae, plumulae, dan piloplumae. Menurut letaknya, tektrikes, bulu yang menutupi badan, rektrikes, bulu pada pangkal ekor, remiges, bulu sayap, parapterum, bulu yang menutupi bahu. Selanjutnya pada bagian ekstremitas anterior, yang pertama ada humerus, tulang lengan atas, radius, tulang pengupil, ulna, tulang hasta, ossa carpalia atau tulang pergelangan, caput metacarpus pada bagian ini, dan digiti ujung sayap. Pada bagian ekstremitas posterior terdapat pertama femur atau tulang pangkal paha, tibia paha, tulang paha, fibula, tulang yang dekat dengan paha, palela, tulang lutut kecil, metatarsus, tulang pergelangan kaki, dan phalanges ceker. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian internal dari Gallus domesticus. Yang pertama ada usus. Usus terbagi menjadi 2. Yang pertama usus kecil duodenum yang berfungsi untuk menggerakkan makanan. Yang kedua usus besar atau ileum yang berfungsi sebagai penyerap air. Bisa lihat di sini. Pada intestinum tenue terjadi pencernaan secara enzimatis. Intestinum tenue memiliki panjang sekitar 21 cm. Kemudian duodenum berbentuk seperti kelokan di dalamnya. Dan 2 di tengahnya dan di tengahnya merupakan pankreas. Duodenum bersifat asam karena ada sekresi gerak empedu, dan pankreas dapat menghasilkan enzim amilase. Berikutnya ada tractus digestivus. Yang pertama ada hepar atau hati. Berfungsi untuk menetralisir racun. Hepar terdiri dari 2 lobi, yaitu lobi Schenker atau lobi kecil dan lobus dister. Berikutnya pada tractus digestivus ada bagian hepar atau hati yang berfungsi untuk menetralisir racun, dan hepar terdiri dari 2 lobi, yaitu lobus Schenker atau lebih kecil dan lobus dister atau lebih besar. Kemudian ada vesica pelea, merupakan gabungan dari ductus cysticus dan berasal dari vesica cilea dengan ductus hepaticus yang berasal dari hepar atau hati, yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan empedu. Yang kemudian ada pankreas. Pankreas terjepit di antara duodenum atau pars ascidens dengan duodenum pars descendens. Kemudian ada kantung empedu yang berfungsi sebagai penyerapan lemak. Pada sistem respirasi ada 7 bagian. Yang pertama ada nares externus,
atau hidung bagian luar, kemudian nares internus atau hidung bagian dalam, capumoris, rongga mulut, kemudian ada giotis, laring, bifurcatio, dan pulmo. Baik, berikutnya adalah sistem nervosum atau otak. Nah, pada sistem nervosum atau otak ini terdapat 4 bagian, yaitu cerebellum atau otak kecil, kemudian cerebrium atau otak besar, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Berikutnya ada tractus urogenital atau alat reproduksi pada unggas. Pada bagian pertama ada opum. Opum ini berbentuk seperti anggur dan berfungsi untuk tempat pembuahan atau terjadinya pembuahan. Kemudian infundibulum yang berfungsi untuk menampung sel opum atau sel telur. Kemudian selanjutnya ada magnum yang berfungsi sebagai tempat sintesis dan sekresi, memiliki panjang sekitar 3 cm. Baik, berikutnya adalah sistem sirkulatoria atau jantung. Pada sistem sirkulatoria terdapat 2 bagian, yaitu ventrikel dan atrium. Pada ventrikel berfungsi untuk menerima darah dari organ atrium, lalu dibawa keluar dari organ jantung ke ventrikel dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Atrium dibagi menjadi 2, yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Atrium kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian membawanya pada ventrikel kiri. Atrium kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh dan yang mengandung karbon dioksida dan membawa ke ventrikel bagian kanan. Baik, sekian dari video penjelasan dan pemaparan tentang Gallus domesticus saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.